Pemirsa, aksi bajing loncat yang mencuri sebuah velg ban mobil dari truk yang melintas di kawasan Mabar, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Tak membutuhkan waktu lama, personil unit Reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap 2 orang pelaku bajing loncat. Sebuah video viral 2 orang pelaku bajing loncat beraksi di Jalan Komodo Laut Yosudarso, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan, Dili, Kota Medan. Dengan berboncengan sepeda motor, salah seorang pelaku manjat truk yang tengah melaju. Sementara seorang pelaku lainnya mengendari motor menunggu hasil curian berupa velg ban mobil bekas dijatuhkan dari atas truk. Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap kedua pelaku, yakni PR 24 tahun dan FN 30 tahun saat keduanya tengah beraksi. Modus kedua pelaku memanfaatkan truk bak terbuka yang melintas di persimpangan Magar. Lalu keduanya berboncengan sepeda motor mencuri barang-barang berharga dari dalam truk. Ada berita viral di Instagram terkait adanya bajing loncat di seputar Yosudarso Mabar. Kita langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua pelaku sesuai dengan berita viral yang beredar. Kita amankan lengkap dengan barang bukti, satu buah velg dan sepeda motor yang orang juga pelaku pakai. Modusnya mereka mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Yosudarso. Ketika nanti ada truk membawa barang, mereka panjat. Mereka kejar, satu orang panjat ke atas dan mengambil barang yang di atas. Kedua pelaku beserta barang bukti sebuah velg dan mobil bekas. 1 unit sepeda motor diamankan petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil menggagalkan peredaran kue kering dengan rasa ganja. Pelaku yang telah beraksi selama 3 bulan terakhir ini menjual kue kering rasa ganja melalui teman dan keluarga serta kerabatnya. Tim Sus Sat Narkoba Polres Tangerang kembali mengungkap peredaran narkoba. Kali ini seorang tersangka berinisial S ditangkap di rumahnya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan polisi, S mencampurkan ganja kering ke dalam adonan kue dan mengolahnya menjadi panganan cemilan kue kering dengan rasa ganja. Dari pengakuan pelaku, dirinya telah membuat kue kering rasa ganja selama kurun waktu 3 bulan terakhir dan biasa menjualnya melalui teman, keluarga, dan kerabatnya. Penangkapan S ini merupakan pengembangan dari 2 pelaku sebelumnya yang telah ditangkap dengan total barang bukti ganja kering sebanyak 140 kg. Dari tangan pelaku, pihaknya mengamankan 102 keping kue kering rasa ganja. Inisial S, usia 38 tahun, yang bersangkutan berdomisili di Purwakarta. Dari tersangka S, kami mengamankan narkotika sebanyak 91,2 gram. Berikut kue atau cookies yang di dalamnya mengandung THC atau ganja sebanyak 102 keping. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap bandar besar ganja lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum guru di Garut, Jawa Barat ditangkap polisi usai berbuat asusila terhadap 10 siswa laki-laki. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. OM, 38 tahun, oknum guru pelaku pencabulan ini tidak berkutik saat digiring petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Garut. Pelaku melakukan aksi asusila terhadap 10 anak di bawah umur yang merupakan murid-muridnya. Aksi pencabulan yang dilakukan di rumah pelaku sudah berlangsung sejak tahun 2021 dengan dalih membuka les komputer. Selain itu, tersangka memberikan uang sebesar Rp20.000 kepada para korban dengan meminta setiap korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain. Korban motifnya adalah tersangka ini adalah di rumah tersangka. Tersangka ini selain dari guru juga merupakan membuka guru les privat les di rumahnya sendiri, untuk siswa yang mau belajar komputer.
Kini seluruh korban tindak asusila mendapat pendampingan dari petugas terkait guna memulihkan psikisnya dan juga dalam penanganan hukumnya. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kantor pengelola kawasan MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Ya, dalam aksinya pemirsa, ratusan pencari kerja tersebut menuntut pihak pengelola kawasan industri menerima tenaga kerja dari warga lokal. Demo ratusan para pencari kerja di depan kantor pengelola kawasan industri MM 2100 ricuh. Para pencari kerja akan mencoba masuk ke kantor pengelola kawasan industri untuk menemui pihak pengelola kawasan industri. Namun petugas keamanan dan petugas kepolisian berusaha mencegah para pencari kerja tersebut akibat saling dorong dan tak terhindarkan. Ratusan pencari kerja ini kesal lantaran pihak pengelola kawasan industri dianggap tidak mementingkan warga sekitar. Mereka meminta kepada pihak tenaga kerjaan yang berada di kawasan industri MM 2100 agar lebih mengutamakan tenaga kerja dari warga lokal yang berada di Kabupaten Bekasi. Dengan melakukan rekrutmen tenaga kerja di luar daerah, di luar Bekasi. Sehingga warga Bekasi itu jangankan untuk mendapat pekerjaan, untuk informasi lowongan kerja aja sulit didapat. Satu orang diduga sebagai provokator yang mengamankan petugas polisi. Namun itu mengundang reaksi dari pengunjuk rasa lain. Petugas kepolisian pun akhirnya melepaskan salah seorang yang diduga provokator. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya belasan rumah hangus terbakar dalam kebakaran ini. Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lainnya lantaran material rumah terbuat dari kayu dan saling berdempetan. Petugas mengalami kendala karena lokasi kebakaran berada di lorong sempit. Puluhan mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, sebanyak 14 petak rumah hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 27 kepala keluarga yang bermukim di lokasi ini harus kehilangan tempat tinggal. Proses pemadaman ya kita pelibatan ini dari Mako dan beberapa posko terkait. Di sini hadir kurang lebih personil 150-an. Iya, dan insya Allah kita melaksanakan pemadaman secara kita bergantian di sini ya. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah hingga menjalar ke rumah lainnya. Pasca kebakaran, warga mulai mencari barang berharga yang masih tersisa, serta damkar Makassar masih melakukan penyiraman terhadap puing-puing bangunan yang hangus terbakar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Gudang pabrik PT Sepatu Bata di Purwakarta, Jawa Barat hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat aktivitas pekerja yang membakar ilalang di belakang pabrik. Namun karena banyaknya ilalang yang terbakar, api membesar dan menjalar hingga membakar gudang pabrik. Kobaran api dengan kepulan asap tebal terlihat dari gudang pabrik sepatu Bata Purwakarta yang berada di Jalan Raya Sadang Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat, Senin siang. Karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, api dengan cepat membakar bagian gudang sepatu Bata. 3 unit mobil damkar langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadam kebakaran. Namun petugas sempat kesulitan menuju sumber api hingga harus membongkar kipas blower untuk dapat masuk ke dalam gudang pabrik. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas berhasil mengendalikan api di dalam gudang. Kebakaran berawal dari pembakaran ilalang di belakang pabrik oleh pekerja kebersihan. Namun akibat banyaknya ilalang kering yang terbakar, kobaran api menjadi tidak terkendali hingga membesar dan menjalar ke bagian gudang pabrik. Awalnya dari pembakaran rumput. Pembakaran rumput di luar? Di area dalam Pak, di luar tadi. Terus merambat atau gimana? Sepertinya terambat ke keramnya. Menjalar. Masuk ke dalam gini.
masuk ke dalam, Pak. Mencari celah untuk masuk, kita terpaksa membobol dari blower dengan menggunakan kampak sama palu untuk memadamkan api yang berada di dalam gudang. Sejauh ini sudah ada informasi belum penyebab kebakaran ini dari apa dan ada korban apa enggak? Sebelumnya kami belum dapat informasi penyebabnya apa. Tahu-tahu api sudah membesar. Tidak ada korban luka dalam insiden kebakaran tersebut. Karena kondisi pabrik sudah tidak ada aktivitas akibat dinyatakan tutup beberapa waktu lalu. Saat ini kasus kebakaran telah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan mewah ludes terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat api membesar, percikan api menyambar mobil angkot yang sedang melintas. Inilah detik-detik saat kobaran api menghanguskan sebuah mobil mewah yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin petang. Pipa angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh bagian mobil sedan mewah pabrikan Jerman berwarna putih tersebut. Kobaran api besar membuat percikan api menyambar ke sebuah mobil angkot yang tengah melintas. Beruntung petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi memadamkan si jago merah. Peristiwa ini terjadi saat pengemudi mobil mewah melihat ada percikan api dalam kap mobil. Tiba api besar ke seluruh bagian depan mobil. Di PT KAI, ya, karena ini tepat di bawah jembatan kereta api juga. Jadi alhamdulillah ini api sudah bisa dipadamkan dengan pertolongan dari teman-teman pemadam kebakaran. Peristiwa ini diduga akibat korsleting listrik dari mobil mewah. Ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran dan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Pemirsa, mak-mak jadi korban penjamretan saat asyik bermain HP di pinggir Jalan Suaib 2 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku hampir menabrak seorang bocah saat melarikan diri. Seorang mak-mak yang tengah asyik bermain ponsel tiba-tiba menjadi korban jamret di Jalan Suaib 2 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat berusaha kabur, pelaku nyaris menabrak seorang bocah yang tengah bermain sepeda. Aksi penjamretan ini terekam CCTV hingga viral. Aksi penjamretan tergolong nekat lantaran dilakukan saat kondisi jalan ramai dengan warga yang beraktivitas. Lihat HP, ada saya pinjam bos dan nggak terjawab sama saya bilang sama teman saya, lo ada panggil nggak terjawab, langsung saya balik, dianya saya matiin lagi, saya langsung buka Facebook, pas itu ada motor tuh, saya kirain ini anak saya, bukan, kirain orang mau parkir, langsung ditarik HP, udah sampai sini saya bilang, oh maling HP gitu, saya langsung ngejar sama teman saya. Korban mengaku tidak curiga saat dihampiri pelaku yang langsung merampas telepon genggamnya. Usai kejadian, korban berharap pelaku bisa segera ditangkap polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pelajar hilang saat mendaki di Gunung Agung di Karangasem, Bali. Sebelumnya korban terpisah dari rombongan yang mendaki hingga di ketinggian kurang lebih 2.600 mdpl. Usai dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang pelajar Nyoman Jonathan, 18 tahun, yang tersesat di Gunung Agung Karangasem. Sebelumnya, korban terpisah dari 4 rekannya pada ketinggian 2.600 mdpl. Tim SAR menemukan korban di ketinggian 1.962 mdpl dalam keadaan selamat pada pukul 10.59 WITA. Selanjutnya korban dibawa menuju posko Pura Pasar Agung dan diserahkan ke keluarga. Korban itu dia mengarah ke timur dari jalur pendakian, itu di pinggir jurang dalam keadaan selamat dan beristirahat. Kemungkinan sedang linglung karena sendirian dari semalaman, jadi tim kami langsung mendekati dan mengevakuasi, membawa ke posko.
Sebelumnya, laporan hilangnya pelajar asal Jimbaran ini diterima Kantor Pendakian dan Pertolongan Denpasar pada Minggu dini hari. 5 personil dari Posar Karangasem pun diberangkatkan mencari korban hingga akhirnya ditemukan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, Anyus melaporkan. Pemirsa, sempat viral di Jagadmaya, konten kreator sekaligus penyebar hoaks bakso tikus di kota Surabaya akhirnya ditangkap polisi. Ia pun meminta maaf ke pemilik kedai bakso. Sempat viral di media sosial unggahan seorang konten kreator terkait bakso dengan daging tikus di Surabaya, Jawa Timur. Setelah diselidiki polisi, penyebar video hoaks itu akhirnya ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku mengunggah video itu hanya karena iseng pada akhir Juli lalu. Namun karena keisengannya, pemilik kedai bakso sempat kesal karena pembelinya berkurang drastis. Meski kini telah berdamai, pelaku diminta membuat klarifikasi dan permintaan maaf di semua platform media sosial. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Rujito, pemilik bakso Ronggolawe, atas perbuatan saya yang menyebarkan video hoaks bakso bulu tikus Ronggolawe, dan saya bukan pembuat video tersebut pada tanggal 14 Juli 2024. Klarifikasi ya berarti ya, klarifikasi yang benar. Video klarifikasi ya. Video klarifikasi. Ya, terima kasih. Polisi menghimbau masyarakat bijak dalam bermedsos agar tidak melanggar hukum dan merugikan banyak pihak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus tewasnya mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponorogo, Semarang. Ia diduga korban perundungan meski pihak keluarga membantah korban meninggal akibat bunuh diri. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang kembali mendatangi rumah indekos Dr. Aulia Risma Lestari guna pemeriksaan tambahan. Petugas memeriksa isi rekaman kamera CCTV salah satu ruangan di rumah indekos. Polisi juga mengecek kamar yang ditempati oleh dokter muda itu. Hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan sejumlah obat-obatan termasuk jarum suntik yang masih ada cairannya diduga obat anestesi. Ini akan kita koordinasikan dan kita juga sudah koordinasi dari pihak FISIP sendiri dan pihak Undip sendiri ini melakukan investigasi dulu. Sehingga ini tentunya dengan investigasi yang internal ini tentunya bisa membantu dari pihak kepolisian nanti terkait dari motif dari bunuh diri ini sendiri. Sementara keluarga Dr. Aulia Risma membantah kematian korban karena bunuh diri. Hal itu berdasarkan rekam medis korban yang memiliki riwayat penyakit saraf kejepit dan pernah menjalani operasi. Korban juga sering mengeluh sakit jika kelelahan saat bekerja. Keluarga menduga Aulia Risma merasakan sakit dan kelelahan dalam keadaan darurat sehingga menyuntikkan obat anestesi melebihi dosis. Namun soal dugaan adanya perundungan terhadap korban, pihak keluarga menyerahkannya kepada pihak terkait. Terkait itu kan ini yang menjadi lagi sedang viral menjadi perundungan. Kami akan buka terang benderang apabila dari penegak hukum meminta keterangan resmi dari kami. Hasil visum korban Dr. Aulia Risma meninggal akibat mati lemas. Namun polisi tidak melakukan langkah otopsi dengan pertimbangan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan atas permintaan keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Tega menganiaya istri dengan pisau cutter dan helm, seorang mantan karyawan BUMN ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Pelaku tega menganiaya karena menuduh korban berselingkuh. Polisi mendatangi kediaman AR, 29 tahun, untuk melakukan penangkapan usai laporan KDRT dari sang istri di daerah Lubuk Binturun, Koto Tangah, Padang. Pelaku yang merupakan mantan karyawan BUMN sempat mengelak dan menolak ditangkap. Sebelumnya, korban sudah melapor polisi dan mengalami luka di lengan sayatan pisau cutter dan memar di punggung akibat dilempar helm. Selain itu, bibir korban juga pecah akibat dipukul pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku kalap lantaran curiga istrinya berselingkuh dan menelantarkan anak. Kasus penganiayaan terhadap seorang wanita atau seorang ibu
Alhamdulillah telah berhasil sebagai diduga pelaku kita amankan tadi di daerah Lubuk Binturun. Perbuatannya untuk kasus yang dilaporkan yaitu penganiayaan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali merombak susunan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi melantik 3 menteri baru, 3 kepala badan, dan menambah 1 kursi untuk Wamenkominfo. Presiden Joko Widodo melantik 3 menteri, 1 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Adgas dilantik sebagai Menkumham RI menggantikan Yasona Laoli dari PDIP. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara posisi yang ditinggalkan Bahlil, yakni Menteri Investasi, diisi oleh ex-wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden 2024, Rosan Roslani. Presiden Jokowi juga menambah kursi Wamenkominfo dengan melantik Angga Raka Prabowo. Selain merombak menteri, Jokowi juga melantik Dadan Hendayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM. Dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan. Pak Rosan ini adalah senior saya. Sebagian dari pekerjaan Kementerian SDM itu ada di Kementerian Investasi. Pasti saya akan komunikasi dengan Pak Rosan. Yang kedua menyangkut dengan Satgas. Satgas itu melekat pada jabatan. Jadi Satgas itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Begitu saya sudah pindah sekarang ke Kementerian SDM, Ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi yaitu Pak Rosan. Namun karena Satgas itu adalah Menteri SDM juga sebagai Wakil Ketua, pasti kami koordinasi. Dan sifat pengambilan keputusannya kan kolektif kolegial. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, pengangkatan menteri dan wakil menteri diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan baik, lancar, dan efektif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai direshuffle oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani dan Menteri Investasi sebelumnya Bahlil Lahadalia melakukan serah terima jabatan atau sertijab. Rosan optimis dapat mencapai target 1.650 triliun investasi yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Menteri Investasi dan Kepala Badan Penanaman Modal Rosan Roslani dilantik Presiden Jokowi di sisa 2 bulan masa jabatannya. Rosan Roslani menggantikan Bahlil Lahadalia yang dilantik Presiden sebagai Menteri ESDM. Dalam acara serah terima jabatan di Kementerian Investasi, Rosan optimis untuk memenuhi target yang ditentukan oleh Presiden Jokowi bagi Kementerian Investasi. Kita ketahui pertumbuhan perekonomian Indonesia, ekonomi growth kita ini kontribusinya 30% lebih dari investasi. Lebih dari 50%, 53% ini dari strong domestic consumption. Kemudian dari investasi 30% lebih, government spending, dan baru ekspor minus impor. Sehingga peran dari investasi ini akan memainkan peran yang sangat-sangat krusial ke depannya. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Tapi saya selalu meyakini apabila kita kembali lagi bekerja secara baik, secara benar, dengan niat yang baik dan bersih, insya Allah itu kita bisa wujudkan. Keputusan Presiden Joko Widodo melantik 3 menteri baru jelang 2 bulan berakhirnya masa jabatan dinilai sangat bernuansa politis. Waktu sisa 2 bulan dinilai juga tidak efektif bagi menteri untuk menjalankan tugas. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin
Komarudin mengatakan dalam sistem presidensial, reshuffle kabinet dapat dilakukan Presiden Jokowi kapanpun karena merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dengan waktu yang hanya tersisa 2 bulan jelang masa berakhirnya Kabinet Indonesia Maju, banyak pihak tidak bisa mengukur kinerja menteri dalam waktu singkat. Presiden itu sangat powerful, maka sejatinya reshuffle itu bisa dilakukan kapanpun. Bahkan seminggu sebelum masa jabatannya berakhir masih bisa dilakukan. Tetapi memang kita tidak bisa mengukur kinerja menteri kalau hanya 2 bulan. Tetapi tadi karena sifatnya politis, ya dilakukan dalam konteks untuk transisi agar berjalan dengan lancar. Dan di saat yang sama ada kompromi ya, saling menguntungkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya pemirsa, jalan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi orang nomor 1 di daerah khusus Jakarta kian mulus. Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus ditambah PKB, PKS, Nasdem, dan Perindo akhirnya mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan Pilgub Jakarta dalam Pilkada mendatang. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya resmi mendeklarasikan dan mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta mendatang. Deklarasi dihadiri seluruh pimpinan partai pendukung, di antaranya Presiden PKS Ahmad Saiku, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus. Turut hadir juga dalam deklarasi ini Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka. Partai Persatuan Pembangunan. Ridwan Kamil Suswono didukung 12 partai atau yang dikenal dengan koalisi KIM Plus. Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, dan Garuda yang disebut KIM, ditambah sejumlah partai lain yang baru bergabung yakni PKS, PKB, Nasdem, P3, dan Perindo. Ridwan Kamil dan Suswono sendiri berkomitmen berjanji menjadikan Jakarta dengan wajah baru dan lebih maju. Pasangan Ridwan Kamil Suswono akan mendaftar sebagai pasangan calon Pilgub Jakarta yang mulai dibuka tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan kami banggakan, baru saja 12 partai politik mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk daerah khusus Jakarta, yakni Haji Ridwan Kamil dan Haji Suswono. Pasangan ini dideklarasikan oleh 12 partai politik pada hari ini. Mulailah masuk ke kontestasinya. Kami akan kerja keras meyakinkan warga Jakarta, belajar untuk memberikan sebuah komunikasi politik bagaimana masalah-masalah yang hadir setiap hari kami akan maksimalkan dalam program visi misi kami 5 tahun ke depan. Ridwan Kamil sendiri sebelumnya sebagai mantan Gubernur Jawa Barat dan kini tengah menjabat sebagai Waketum Partai Golkar. Sementara Suswono adalah mantan Menteri Pertanian yang kini menjabat Ketua Majelis Pertimbangan DPP PKS. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, Sadu Santobudi, iNews melaporkan. Jelang Munaslup Golkar, DPP Partai Golkar membuka pendaftaran calon ketua umum untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Hingga batas waktu berakhir, 2 calon telah mendaftar, yakni anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Namun hasil verifikasi Ridwan Hisjam dinyatakan tidak lolos verifikasi, sehingga Bahlil menjadi calon tunggal ketua umum Partai Golkar. Sambutan merah diterima Menteri SDM yang juga kader Golkar, Bahlil Lahadalia, saat mendaftar calon ketua umum Partai Golkar. Bahlil disambut sorakan meriah dari para pendukungnya. Bahlil juga disambut Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Paulus, di pintu masuk. Di antara petinggi Golkar, Bahlil langsung menuju ruang pendaftaran Caketum Golkar dan menjalani proses pendaftaran.
Ia mengaku motivasi mendaftarkan diri pada hari ini adalah untuk kembali mengabdi pada partai yang telah membesarkannya di bidang politik. Sebelumnya anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam datang pertama kali ke kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat. Ia langsung masuk dalam untuk menyerahkan berkas dan mengambil formulir pendaftaran. Ridwan menyatakan siap mengembalikan roh Partai Golkar yang selama ini melenceng dari prinsip reformasi. Saya juga membawa KPA saya. Dan saya pikir sebagai bentuk ikhtiar, andaikan pun ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar itu biasa-biasa saja. Tidak usah untuk diperdebatkan, dan saya kebetulan mazhab saya mazhab kompetisi. Tidak pernah jabatan pemberian, tapi selalu jabatan kita kompetisi. Saya sudah setahun yang lalu meminta Pak Erlangga mengundurkan diri. Bulan Juli 2023 kan Anda tulis semua. Munaslup, karena dia sudah tidak melaksanakan paradigma baru Golkar. Golkar sudah tidak mandiri saat itu. Keputusan 2019 Munas, Pak Erlangga adalah calon presiden. Tidak dilaksanakan oleh, ini keputusan Munas ini. Sejauh ini sejumlah pengurus daerah dan organisasi sayap Partai Golkar sudah menyatakan dukungannya terhadap Bahlil menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur beberapa waktu lalu. Ketua Umum Partai Golkar akan diputuskan pada Munas Partai Golkar yang rencananya digelar Selasa ini. Dari Jakarta, Amerina Ridah, Tri Yulianti melaporkan. Pemirsa, 2 fasilitas mandi cuci kakus MCK di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang rusak akibat gempa November 2022 lalu kini telah diperbaiki. 2 fasilitas ini berada di Pondok Pesantren Nurul Amanah dan Musola Asapuddin. Fasilitas mandi cuci kakus MCK di Pondok Pesantren Nurul Amanah di Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, kini dapat dinikmati kembali oleh para santri. MCK di Pondok Pesantren ini menjadi salah satu bangunan yang rusak akibat gempa Cianjur November 2022 lalu. Fasilitas ini mendapat bantuan perbaikan dari MNC Peduli yang keberadaannya penting dalam kehidupan dan kesehatan masyarakat. Bantuan MCK dari MNC Peduli ini bisa dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat ataupun para santri yang ada di sini. Bantuan perbaikan pasca gempa Cianjur juga diberikan MNC Peduli untuk MCK Musola Asapuddin di Desa Sarampat. MCK Musola yang juga berada di Kecamatan Cugenang ini juga memenuhi kebutuhan jemaah dan masyarakat sekitar. Sekarang nyaman buat dipakai ibadah, kita nggak kotor lagi, sekarang udah bersih, Masya Allah. Terharu lah, jadi dari dulu kan model bangunannya masih acak-acakan, apalagi yang sekarang yang kedepannya juga insya Allah warga di sini mau udunan juga untuk memperbaikinya, apalagi udah dibangun ini nanti lebih semangat lagi untuk sholatnya, ke ibadahnya ke masjid ini. Bantuan bagian daripada kumpulan dana yang dihimpun oleh MNC Peduli pada tahun 2022 lalu untuk membangun dampak dari bencana alam di Cianjur. Hari ini kita serahkan 2 pembangunan MCK dan juga saung baca ya untuk masyarakat di Kecamatan Cugenang di Kabupaten Cianjur ini. Bantuan perbaikan MCK ini untuk menunjang kebutuhan hidup sehat dan bersih masyarakat yang terdampak akibat gempa 2022 lalu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ishak melaporkan. Nah, pemirsa dan juga Mega, kita ke informasi makanan khas Indonesia, sayur lodeh. Ini biasanya berbahan sayuran dengan campuran tahu atau tempe. Wah, ini enak sekali sepertinya Ayah ya. Dan ini berada di Lamongan, Jawa Timur. Ada warung yang menyajikan lodeh udang galah yang terkenal dengan rasa gurihnya dan pedas. Masakan khas warga sekitar Bengawan Solo ini pun sangat cocok dinikmati saat santap siang. Inilah warung makan Mbak Rini, sebuah warung sederhana yang menyajikan kuliner lodeh udang galah atau yang biasa disebut conggah. Warung di Kecamatan Gelagah, Lamongan, Jawa Timur ini selalu ramai pembeli yang sengaja ingin menikmati kelezatan lodeh udang galah. Mereka datang dari berbagai kota,
mulai dari Surabaya, Gresik, Tuban, serta dari Lamongan. Dengan resep turun-temurun, olahan lodeh udang galah ini dimasak dengan bumbu rempah-rempah yang melimpah, sehingga menghasilkan cita rasa yang nikmat dan menggugah selera. Salah satu pelanggan mengaku lodeh udang galah ini begitu nikmat. Tekstur dagingnya tebal dan gurih. Enak, punya dagingnya. Pokoknya enak banget. Wajib nyoba ke sini. Jualan congga sejak tahun berapa? Tahun 2000. Sudah 4 tahun. 4 tahun ini? Ya. Kalau satu hari habis berapa kilo ini? 5-6. Meski banyak peminat lodeh udang galah, namun Rini mengaku kesulitan untuk mendapatkan pasokan bahan utama udang galah. Alhasil, Rini hanya berjualan selama 4 hari saja dalam sepekan. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan lezatnya olahan lodeh udang galah, tidak ada salahnya untuk mampir dan mencicipinya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan juga Ayah tadi udang galahnya besar dan proteinnya sangat kaya ya. Ini sama seperti ikan, sehingga memang ikan ini banyak proteinnya. Permintaan ikan patin juga kian hari makin bertambah. Nah, hal inilah pemirsa yang membuat seorang pria warga Bekasi memanfaatkan halamannya yang terbatas untuk membudidayakan benih ikan patin. Berlokasi di Gang Jaim Patin, Pedurenan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Kasih mengembangkan usaha pembenihan ikan patin sejak tahun 2010. Dalam ruangan di halaman rumahnya, pria ini menggunakan 13 akuarium berukuran 2 x 1 meter, berisi 50.000 ekor larva yang didapatkan dari mitra seperti balai benih atau petani benih patin lainnya. Ahmad merawat larva yang berumur kurang lebih 1 hari dari menetas hingga berumur 1 bulan. Setelah itu benih ikan patin siap dipasarkan. Pakan yang diberikan berupa cacing sutra yang dipotong-potong sesuai ukuran mulut benih ikan patin. Selama 13 tahun mengembangkan usaha ini, Ahmad pun mempelajari tantangan dan kendala seperti mengatur suhu ruang, kondisi air, dan penyakit ikan. Usaha pembenihan ini lumayan padat modal juga. Jadi kita itu butuh ya pihak-pihak terutama perbankan untuk mendorong pelaku-pelaku usaha seperti ini. Saat ini Ahmad juga membina 20 petani plasma yang berada di lingkungannya, hingga mampu memasarkan 5 hingga 6 juta ekor benih patin setiap bulan, di mana 1 ekor harganya Rp70. Selain Pulau Jawa, Ahmad pun sudah memasarkan benih ikan patinnya ke Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, hingga Malaysia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ira Sihaan, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Nah, pemirsa dan juga Mega, kalau tadi adalah ikan yang bisa dikonsumsi, ini adalah ikan yang menjadi pajangan. Di mana ini ada tempat yakni Jatinegara yang telah dikenal sebagai daerah atau kawasan pasar, salah satunya pasar ikan hias di wilayah Jakarta Timur. Iya betul sekali. Dan ini selain murah, banyak berbagai macam ikan hias berjejer di tempat ini dan menjadi tempat rekomendasi dan sekaligus surga bagi pecinta hewan berhabitat air. Semakin malam semakin ramai. Ya, inilah pasar ikan hias Jatinegara yang terletak di pinggir jalan di kawasan Jakarta Timur yang selalu dipadati para pecinta ikan hias. Bermacam ikan penuh warna ditawarkan di pasar ini, mulai dari ikan mas koki, goldfish, cupang, rainbow, panda, manfish, dan glowfish. Selain banyak jenis ikan yang dijual, para pembeli pun kerap memburu ikan di sini karena harga yang ditawarkan lebih murah dari tempat lain. Murah banget. Murah. Ada yang satuannya 1.000? Iya, satuan 1.000. Macam-macam sih harganya, 10.000 dapat 8, 20.000 dapat 12. Macam-macam sih, murah sih tapi itu. Betul, iya, lagi hunting ikan. Hunting harga. Kalau di pasar ikan hias Jatinegara ini rata-rata kalau untuk jamnya jam 9 malam ke atas sampai subuh. Terus untuk harinya biasanya malam Sabtu, malam Minggu tuh full rame. Apa sih yang membedakan pasar ikan Jatinegara dengan yang lain? Kalau di pasar hias Jatinegara ini rata-rata emang harganya kita lebih murah dari ikan yang toko-toko yang lain ya. Nah, bagi Anda pecinta ikan hias, Anda bisa mampir ke kawasan pasar ikan hias di Jatinegara, Jakarta Timur yang buka setiap hari dan mulai ramai sejak pukul 9 malam hingga 5 pagi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, Andri Setiawan, iNews melaporkan.
Ke informasi berikutnya pemirsa, viral puluhan pendaki Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara nyaris tersapu abu vulkanik saat erupsi. Sebelumnya, petugas pos pengamatan Gunung Dukono setempat melarang wisatawan untuk tidak mendekati puncak kawah dengan radius 3 km karena masih berbahaya. Video berdurasi 1 menit yang diunggah ke Instagram anak Esa memperlihatkan detik-detik erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada 17 Agustus lalu. Belasan pendaki Gunung Dukono yang menikmati keindahan tiba-tiba panik. Mereka bahkan nyaris tertutup abu vulkanik ketika terjadi erupsi disertai bunyi gemuruh. Informasi dari Kepala BPBD Halmahera Utara, Hence Hetarian, menjelaskan para pendaki masuk secara ilegal dan tidak melapor pada pengamatan Gunung Dukono. Sesuai rekomendasi PVMBG, aktivitas Gunung Dukono saat ini energi letusannya masih sangat tinggi, berada pada level 2 waspada. Pemirsa, ular sanca sepanjang 6 meter melilit di atap pemancingan di Tangerang, Banten. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, King Cobra sepanjang 5 meter memangsa 7 ekor ayam milik warga. Petugas kesulitan mengevakuasi sanca panjang lebih dari 6 meter dan berat mencapai 30 kg yang melilit di atap pemancingan Kelurahan Karangsari, Tangerang, Banten. Namun setelah lebih dari 2 jam, ular akhirnya bisa ditaklukkan. Usai ditangkap, ular dibawa ke kantor BPBD Kota Tangerang dan akan diserahkan ke Balai Karantina. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, warga geger dengan kemunculan ular King Cobra berukuran 5 meter dengan berat 12 kg. Seorang pawang ular pun dikerahkan untuk menangkap ular. Setelah 1 jam, ular bisa ditaklukkan menggunakan sebatang kayu. Diperkirakan ular sudah memangsa 7 ekor ayam milik warga. Usai ditangkap, ular dibawa oleh sang pawang. Dari Tangerang, Banten dan Cilacap, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan.